Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Pak. Pak Guru. Baik, hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran agama Hindu, yaitu pada materi catur warna dalam kehidupan. Nah, sebelum materi hari ini kita lanjutkan, ya anak-anak ya, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini berhasil dengan baik, mendapatkan hasil juga yang baik. Baik anak-anak, kita berdoa secara bersama-sama. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat. Baik, terima kasih. Berarti sehat semua ya? Nah, Iya, sekarang Pak sehat, Guru. Pak. Baik. Nah, Kalau memang sudah sehat semua, Bapak lakukan presensi dulu ya atau absensi. Hari ini semua hadir anak-anak. Ada yang tidak oke. hadir? Tidak ada, Pak. Hadir. Semuanya hadir. Berarti lengkap ya semuanya. Lengkap. Nggih, Awigenam Astu. Nah, kalau udah semua hadir, anak-anak sudah siap belajar belum? Sudah, Baik, Pak. baik. Kalau memang sudah siap belajar, Pak lanjutkan pada materi. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait dengan materi catur warna dalam kehidupan. Nanti setelah Bapak paparkan sedikit materi, anak-anak Bapak untuk mengerjakan suatu persoalan di dalam kelompoknya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum Bapak paparkan sedikit materinya, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, harapannya nanti adalah peserta didik mampu menentukan pengertian catur warna. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian catur warna. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan contoh-contoh bagian catur warna dalam masyarakat. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menentukan perbedaan antara catur warna dan kasta. Nah, itu tujuan yang hendak nanti hasil daripada akhir sebuah pembelajaran. Kemudian lanjutkan, Pak, lanjutkan. Nah, ada manfaat daripada pembelajaran hari ini yang harus anak-anak dapatkan nanti, yaitu bagaimana anak itu dapat menerapkan nilai-nilai catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, metode yang Bapak akan pakai adalah metode PBL, yaitu penyelesaian masalah terkait proses masalah dengan diskusi ataupun presentasi melihat situasi dan kondisi nanti. Ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak ya. Bapak akan jelaskan terkait dengan catur warna. Nah, catur warna tersebut adalah merupakan pembagian lapisan masyarakat berdasarkan sebuah profesi yang dimiliki. Kemudian, apa itu sebenarnya catur warna? Nah, catur warna itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur, artinya 4, dan warna berasal dari akar kata free, yang artinya pilihan. Nah, jadi catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Kemudian, saya akan jelaskan bagian-bagian catur warna. Yang pertama adalah Brahmana warna. Brahmana warna adalah kelompok atau seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru, dosen, atau seorang pinandita dan seorang pendeta di dalam kehidupannya untuk mengantarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesatria warna. Kesatria warna itu adalah sekelompok atau seseorang yang berprofesi sebagai seorang pemimpin, baik sebagai seorang gubernur, baik sebagai seorang presiden maupun yang lainnya untuk menjaga kedaulatan negara, kedaulatan daerahnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Itulah disebut dengan kesatria warna. Kemudian yang ketiga yaitu waisya warna, adalah sekelompok atau seseorang yang berprofesi sebagai petani maupun sebagai pedagang yang menjadi tulang punggung sebuah kehidupan di alam semesta, kemudian sebuah kehidupan untuk suatu negara maupun suatu bangsa. Itu disebut dengan waisya warna. Yang terakhir adalah sudra warna. Nah, sudra warna ini adalah sekelompok atau seseorang yang berprofesi dengan tenaganya sendiri, menggunakan tenaga atau menggunakan fisik di dalam membantu tingkatan-tingkatan profesi yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang Bapak jelaskan terkait dengan bagian-bagian daripada catur warna. Kemudian Pak akan
jelaskan terkait dengan contoh-contoh catur warna. Nah, ini ada dua gambar, yaitu seorang prande dan seorang pemangku. Nah, ini adalah merupakan contoh profesi, yaitu sebagai brahmana warna. Seperti itu. Yang mengantarkan ajaran agama, menuntun upacara, maupun mentransfer ajaran-ajaran Weda terhadap masyarakat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar. Pertama, itu ada gambar Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian di bawahnya ada gambar seorang polisi. Nah, beliau adalah bertugas sebagai seorang kesatria. Itu contoh sebagai seorang kesatria. Satpam pun adalah merupakan kesatria. Nah, seperti itu. Anggota DPD, DPR RI, dan yang lainnya yang duduk di pemerintahan itu adalah merupakan contoh-contoh daripada catur warna. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu nah ini ada seorang dagang dan di bawahnya ada seorang peternak. Nah ini adalah merupakan contoh bagian daripada catur warna, yaitu pada Waisya warna, di mana seorang pedagang yang mengatur sebuah perekonomian, seorang peternak yang menghasilkan susu untuk sebuah kehidupan. Itulah profesi daripada Waisya warna Nana. Kemudian yang terakhir, nah ini ada buruh bangunan. Kemudian di bawahnya ada seorang gojek. Nah ini adalah merupakan contoh daripada bagian dari warna, yaitu sudra warna. Dia bekerja dengan menggunakan fisiknya, Nana, dengan fisik, tidak menggunakan pengetahuannya, tetapi dengan fisik untuk mendapatkan sebuah uang, sehingga keempat-empatnya itu sejalan seperti itu. Nah, itu yang Bapak bisa jelaskan anak-anak. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya lagi sebentar, silakan anak bertanya terkait dengan materi catur warna. Nah, kemudian silakan anak-anak membentuk kelompoknya, ya, membentuk kelompok. Pak bagi aja kelompoknya ya menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada ketua kelompok dan sekretaris kelompok untuk Bapak berikan LKPD. Nah, ini Bapak berikan ya untuk anak mengerjakan sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, Pak suruh anak-anak ya, itu ada 4 perintahnya, itu diskusikanlah dalam kelompok tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekeliruan dalam memahami konsep catur warna dengan catur kasta. Kemudian yang kedua, anak-anak dalam kelompok itu bagaimana perbedaan antara kedua konsep tersebut mempengaruhi masyarakat dalam sosial dan budaya. Yang ketiga, analisislah dalam kelompok Anda apa saja implikasi dari perbedaan pemahaman antara catur warna dan catur kasta terhadap kehidupan masyarakat. Yang terakhir, berikan solusi yang dapat Anda atau kelompok Anda berikan atau yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeliruan dalam memahami kedua konsep tersebut. Nah itu ya LKPD yang anak harus kerjakan. LKPD anak-anak Bapak berikan sekarang, dan atau anak-anak bisa unduh melalui link ini. Nah link ini ya bisa anak-anak unduh dan anak kerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian masing-masing kelompok, ketua kelompok atau sekretarisnya untuk mempresentasikannya. Seperti itu. Ya, silakan anak-anak dikerjakan ya. Iya, Pak. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan atau kesulitan di dalam mengerjakan LKPD, atau mungkin sudah ada yang bisa atau sudah menyelesaikan. Ya mungkin belum semua atau sudah semua mengerjakan. Sedang Pak. Baik, kalau memang sudah, ya Bapak, atau ada yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil daripada pengerjaan persoalan ini, atau Bapak tunjuk kelompoknya. Ya, bisa, Pak. Baik, kalau gitu Pak tunjuk aja ya. Kelompok pertama itu Pak tunjuk untuk presentasi, itu kelompoknya Nak Putu Darsana. Silakan. Iya, Pak. Boleh dilihat soalnya tadi, Pak? Nah, ini boleh. Ya. Ini yang didiskusikan. Eh, Baik, saya dari kelompok 1, Pak. Mohon izin untuk eh, mempresentasikan hasil kerja kelompok Yang kami, Pak. singkat-singkat ya Nak Putu ya. Oh iya, Pak. Yang pertama, bagaimana perbedaan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam memahami konsep catur warna dengan catur kasta? Ya, yang pertama itu kurangnya pemahaman sejarah dan budaya. Karena banyak orang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya Bali yang menyebabkan kebingungan antara kedua konsep tersebut. Nah, seperti itu, Bapak. Baik, luar biasa kelompoknya Nak Putu Darsana. Ya, berikan aplaus ya, berikan tepuk tangan buat kelompoknya Nak Putu Darsana.
Luar biasa ini kelompok cepat sekali dia pemahamannya Baik. luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Baik. Dari Silakan kelompok kami sudah. betul ya. Duduk kembali ya ke kelompoknya lagi. Kemudian Pak lanjut ya kelompok ya mungkin kelompok Niluh Ayuniati. Silakan kelompok Niluh Ayuniati bisa. Siap. Baik, silakan. Teman-teman, saya akan menjawab diskusi hari ini bagian nomor 2 aja ya Pak ya. Iya, boleh. Ya. Jawabannya, pemahaman catur warna dan sistem kasta di Bali memberikan kerangka kerja yang berbeda tetapi sering kali tumpang tindih dalam mengatur kehidupan sosial lain budaya di Bali, Pak. Woi, luar biasa. Ayo anak-anak berikan apus buat kelompoknya Niluh Ayuniati. Luar biasa. Luar biasa pemahamannya. Iya, baik. Silakan Nak Iluh. Kalau nggak ada yang lain mungkin bertanya, silakan duduk kembali dulu ya ke kelompoknya Ya, masing-masing. Pak. Ya, kemudian silakan mungkin kelompoknya Nak Desa Putu. Ya, kelompok Nak Desa Putu silakan presentasikan hasil. Belum, Pak. Belum, Mbak. Yang lain, Pak, yang lain. Saya udah selesai, Baik, Pak. Nah, ini ada. Nak Nengah nih silakan kelompoknya Nak Iya. Nengah. Nah, ini kelompoknya Yang Nengah silakan. Kelompok Baik, 3 ini kebetulan saya akan mempresentasikan Pak Guru. Iya, silakan kelompok Nak Nengah. Ya, berikan solusi yang dapat Anda kelompok Anda berikan atau yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeliruan dan memenuhi konsep tersebut, yaitu jawabannya Pak, mengatasi kekeliruan dalam memahami konsep catur warna dan kasta di Bali memerlukan pendekatan multi aspek yang memberikan pendidikan formal menggunakan media sosial, Pak Guru. Woi, ada kekurangan. Ayo teman-teman yang lain, anak-anak yang lain berikan apus buat kelompoknya Anak Nengah ini. Woi, luar biasa ini. Sangat luar biasa ini ya. Ya, Anak Nengah. Silakan duduk kembali. Nah, karena ini apa namanya? Mungkin ada yang bertanya atau memberikan tanggapan terhadap kelompok lain yang sudah presentasi tadi. Tidak Pak, dari kelompok satu. Tidak, berarti sudah jelas semua, luar biasa ini ya kelompok anak-anak. Nah, kemudian ya apa namanya? Sebelum ya Bapak berikan anak-anak mengerjakan suatu soal, anak-anak mungkin sudah mengerti dan paham. Nah, Bapak ambil sebuah kesimpulan. Nah ini kesimpulan dan umpan balik. Nah, Bapak kesimpulan. Nah, jadi atau ada yang memberikan kesimpulan? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ada nggak? Nah, apa itu catur warna? Saya Catur Pak Guru. artinya apa? Baik, Nak Putu Darsana silakan. Baik, kesimpulan dari pengertian catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu Pak Guru. Luar biasa, berarti nah Putu ini sudah sangat memahami sekali apa itu catur warna. Kemudian ada yang mau lagi membuat kesimpulan? Iya. Bagian-bagian catur warna Pak Guru. Iya, silakan Nak Nengah dulu. Ya, Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya warna, dan Sudra warna Pak Guru. Woi, luar biasa Nak Nengah atas kesimpulannya. Sedang ya silakan lanjut. Nak Desa, silakan. Contoh-contohnya. Contoh-contoh catur warna, Pak. Iya, lanjut. Brahma. Kemudian ada Ksatria, ada Waisya, ada apa namanya Sudra, Pak. Kalau Brahmana Sulingye, Finandita. Kalau Ksatria Presiden, polisi. Kalau Waisya petani, pedagang. Kalau Sudra buruh, Pak. Baik, luar biasa ini Nak Desa, pemahaman sangat luar biasa, sudah bisa menyimpulkan materi hari ini dan sudah tadi juga membahas terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat terkait dengan pemahaman konsep antara catur warna dengan catur kasta. Jadi anak-anak ya, catur warna itu adalah merupakan pembagian sesuai dengan profesi yang dimiliki oleh setiap orang, tidak berdasarkan dengan kelahiran. Nah, sedangkan kasta itu adalah sebuah hierarki atau kedudukan yang berdasarkan status sosial dan status kelahiran daripada masing-masing setiap manusia. Nah, konsep inilah perlu nanti anak-anak sebagai generasi muda kita benahi baik-baik, kita edukasi masyarakat maupun generasi muda supaya tidak selalu terjadi sebuah kesalahan seperti itu anak-anak. Nah, kemudian refleksi hari ini, ya refleksi pembelajaran.
hal-hal apakah yang anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa? Hal-hal apa anak-anak? Tentang pengertian dan bagian-bagian catur warna, Pak Guru. Baik, berarti sudah paham ya anak-anak ya? Sudah, Sudah, Pak. Baik, contoh-contoh terima catur warna kasih. juga Pak Guru. Iya, baik, terima kasih. Kemudian, apakah anak-anak merasa senang dapat materi atau mengetahui pengertian catur warna dalam kehidupan masyarakat? Senang tidak? Senang, Pak Guru. Nah, Ya, Baik, kalau memang anak-anak sudah senang, pada artinya pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak berikan anak 5 soal. Nah, 5 soal cukup. Ya, 5 soal, yaitu pilihan ganda. Silakan anak pilihan ganda, Bapak berikan soalnya. Ya, anak-anak ini. Anak-anak, Bapak berikan soal dulu. Silakan anak. Bapak kasih waktu hanya 5 menit. 5 soal ya. Iya, Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan ya. Jangan nyontek ya anak-anak ya. Nggak boleh nyontek. Ya. Kerja yang jujur. Kejujuran itu lebih utama anak-anak. Ya. Boleh kita bertoleransi dengan teman-temannya, tapi tidak saat ulangan toleransinya ya. Toleransinya itu pada saat belajar gitu. Kalau temannya ngerti boleh dikasih tahu cara-cara untuk menjelaskannya. Tetapi di dalam ulangan nggak boleh toleransi. Ya, individual di sana supaya nilai anak-anak itu bagus. Nah, baik anak-anak, sudah selesai. Udah waktu nih, lagi 1 menit, silakan. Sudah, Pak selesai? Guru. Ya, silakan kumpul ya. Wah, ini luar biasa ini. Nak desa paling pertama ngumpul ini. Oh, nak putu ini. Pak lihat dulu ke pekerjaan. Woi, luar biasa ini kalau dilihat. Jawabannya pas. 100 ini saya kasih ini. Nak putu juga 100. Wih, semuanya ini ya udah mengumpulkan. Wih, lumayan ini. Sudah 100. Nah, ini cuma Pak apa yang namanya? masih di atas. 90 nih. Nah, ini pasti keliru Yang ini masih di atas. jawabnya. Tapi kalau udah di atas KKM jauh ini ya. Nah, belajar lagi ditingkatkan ya anak-anak ya. Masuk. Iya. Baik, anak-anak. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Iya, Tidak, Pak Guru. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya karena sudah waktu juga sudah menunjukkan pembelajaran hari ini karena sudah bel berbunyi berarti anak sudah beristirahat. Nah, seperti itu. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari ini selalu ada manfaatnya. Seperti itu. Om Swastiastu Tatastu Swaha Om. Santih, santih, santih Om. Baik anak-anak, silakan anak istirahat. Selamat. Terima kasih, Pak Guru. Oke, sama-sama. Silakan anak istirahat. Inggih, itu yang sudah sampaikan tadi Bapak Dr. Wayan. Waktu saya persilakan untuk Bapak. Oke, Pak. Ya, Pak, ditutup dulu, Pak. Niki, Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan, memaparkan atau mensimulasikan apa yang Bapak tulis. Pak Kadek, Inggih Bapak Dokter. ngajarnya Izin Bapak Dokter menjawab. Titia ngajar ring SMK Negeri 5 Denpasar di Jalan Ratna Pak Dokter. oh di Tetanggayan Inggih. SMK sudah berapa tahun? Kalau dihitung tiang dari 2011 menjadi guru honor sampai 2023 baru diangkat menjadi guru P3K Bapak Dokter. Jadi dari pengalaman Pak sudah cukup ya. Mungkin Pak bisa cerita suka dukanya Bapak mengajar di kelas. Baik, izin Bapak untuk menjawab terkait dengan suka duka saya mengajar di kelas memang sangat luar biasa Bapak karena Titiang mengajar beragam kelas, tidak hanya satu kelas, ada kelas kerawitan, ada kelas seni tari, ada usaha perjalanan wisata, ada kuliner, ada perhotelan. Nah, kebetulan Tiang ngajarnya itu adalah di kelas seni kerawitan dan di kelas
perhotelan seperti itu. Oh, Nah, di kelas gitu. kerawitan ini lumayan kita harus betul-betul bersabar Bapak, karena pada saat kita ngajar dengan metode apapun, anak itu memang memiliki kelebihan sedikit, tangannya ikut-ikut kerja gitu. Nah, seperti itu Pak. Artinya membutuhkan kesabaran, membutuhkan berbagai teknik untuk bisa mengajar anak itu supaya anak-anak itu memiliki karakter. Nah, seperti itu Bapak. Kalau tidak salah dulu ada namanya Bu siapa Bu Sukerti. Ada Bu Bu Kerti Bapak, Bu Kerti Sukerti ya. SMK 5 iya. Udah pensiun ya? Belum Bapak. Iya, dulu pernah diajak sebagai guru pamong dia. Inge Bapak, inge. Iya. Eh, selama Bapak mengajar pernah menulis hasil penelitian, pernah diajak Izin Bapak, izin menjawab. Nah, Ya. dulu Tiang kan guru honor. Nah, Ya. kebetulan 2014, jadi lama sih memang Bapak Ya. pernah membuat PTK karena ikut lomba guru berprestasi. Nah, seperti ini ke Oke. Bapak. Nah, dia. Hmm. Berapa tulisan Pak punya? Berapa hasil penelitian? Kalau Tiang PTK 2014 satu, kemudian kalau 2023 kemarin Tiang buat jurnal, tapi PTK yang lebih mini, kata Bapak. Oh, Nih, yang juga sering terbit di Widya Guna, Bapak. iya. Apa itu artikel ya? Nggih, artikel, nggih. Artikel jurnal. Artikel jurnal yang terakhir apa judulnya Pak? Masih ingat? Yang terakhir nih yang judul terakhir itu apa namanya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, menggunakan Meningkatkan Google hasil Classroom belajar. gitu karena kemarin pas COVID gitu Bapak. Oh, gitu. Sekarang berapa guru agama di sana? Ada 7 Bapak. Iya. Jadi siswanya banyak sekali ya. Siswanya 2.000 Bapak. 20 kelas setiap tingkatan Bapak. Iya Pak, menik konten Pak. Inggih, sukses semua Ya, Bapak. tetap Inggih. semangat. Inggih Bapak, siap Bapak, inggih.